Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iwayan Rasti Pratama dengan NIM 2502061201036, nomor absen 6, dari kelas manajemen B. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal UAS sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Niputu Nita Anggraini, SEMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai uraian jawaban saya. Yang pertama, startup edukasi digital, kurang lebih 45 karyawan. Struktur organisasi yang paling tepat untuk startup tersebut adalah struktur fungsional. Dengan jumlah karyawan yang semakin besar, pelompokan berdasarkan fungsi kerja. Misalnya, pengembangan produk, teknologi, pemasaran, operasional, dan SDM akan memperjelas pembagian tugas dan alur komunikasi. Struktur ini mengurangi tumpang tindih pekerjaan serta menghindari sentralisasi keputusan berlebih pada CEO, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Dari sisi manajerial, struktur fungsional mendukung prinsip manajemen modern melalui spesialisasi, pengawasan yang lebih efektif, dan pembentukan manajemen menengah. Hal ini penting untuk membedakan peran kepemimpinan strategis dan fungsi manajerial operasional agar keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat. Selain itu, kejelasan peran dan tanggung jawab juga meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika pertumbuhan startup. Yang kedua, UMKM produksi makanan organik. Masalah turnover. Unsur organisasi yang belum dikelola dengan baik adalah struktur dan orang atau SDM. Ketidakjelasan tugas menunjukkan lemahnya struktur organisasi dan pembagian kerja. Sementara ketidakadaan pelatihan serta minimnya komunikasi mencerminkan pengelolaan SDM yang tidak terencana. Kondisi ini membuat karyawan merasa tidak memiliki arah kerja yang jelas, sehingga menurunkan kepuasan dan meningkatkan turnover. Solusi SDM yang dapat diterapkan antara lain menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas, menetapkan alur tanggung jawab sederhana, serta menyediakan pelatihan dasar terkait produksi dan kualitas. Selain itu, pemilik UMKM perlu membangun komunikasi rutin dan umpan balik dua arah untuk memperkuat keterlibatan karyawan. Praktik manajemen yang jelas dan konsisten terbukti meningkatkan komitmen karyawan dan menekankan tingkat keluar masuk tenaga kerja. Yang ketiga, pusat kebugaran dan motivasi instruktur, teori Maslow. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, bonus finansial hanya memenuhi kebutuhan tingkat dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan sebagian kebutuhan keamanan. Jika instruktur sudah merasa cukup secara finansial, tambahan bonus tidak lagi menjadi pendorong utama motivasi. Rendahnya pelayanan personal dan sikap bekerja sekadarnya menunjukkan bahwa kebutuhan tingkat lebih tinggi, seperti kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri belum terpenuhi. Akibatnya, meskipun insentif uang diberikan, motivasi intrinsik instruktur tetap rendah. Pendekatan motivasi yang lebih tepat adalah memenuhi kebutuhan non-finansial, seperti pengakuan atas kinerja, hubungan kerja yang suportif, peluang pengembangan diri, dan kepercayaan dalam mengelola member, dengan memberikan ruang bagi instruktur untuk merasa dihargai, diakui keahliannya, dan berkembang secara profesional. Motivasi dan kualitas pelayanan akan meningkat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan manajemen modern yang menekankan pentingnya faktor fisiologis dan sosial dalam meningkatkan kinerja. Yang keempat, organisasi nirlaba lingkungan dan gaya kepemimpinan. Untuk kondisi organisasi tersebut, gaya kepemimpinan yang lebih efektif adalah kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Gaya otoriter mungkin efektif pada tahap awal organisasi, namun menjadi kurang relevan ketika anggota bertambah dan memiliki kreativitas serta kompetensi tinggi. Ketika anggota muda tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, motivasi dan rasa memiliki terhadap organisasi akan menurun, sehingga proyek menjadi terhambat dan perubahan menuju kepemimpinan partisipatif
memungkinkan anggota akan berkontribusi ide, terlibat dalam proses keputusan, dan merasa dihargai. Hal ini dapat meningkatkan komitmen, kreativitas, dan kolaborasi tim dengan membedakan fungsi kepemimpinan atau memberikan arahan dan inspirasi, dan manajemen atau mengatur dan mengoordinasikan kinerja tim dapat meningkat secara signifikan. Yang kelima, restoran baru dan fungsi pengendalian. Langkah pertama, fungsi pengendalian yang seharusnya dilakukan adalah penetapan standar, seperti standar waktu penyajian dan standar resep untuk menjaga konsistensi rasa. Tanpa standar yang jelas, karyawan tidak memiliki acuan kinerja yang sama. Selanjutnya, pemilikan perlu melakukan pengukuran kinerja, misalnya mencatat rata-rata waktu penyajian dan mengevaluasi hasil masakan secara berkala. Langkah berikutnya adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Jika ditemukan keterlambatan atau ketidakkonsistenan rasa, maka diperlukan tindakan koreksi seperti pelatihan ulang, pembaikan alur kerja dapur, atau penyusunan SOP tertulis. Penerapan fungsi pengendalian secara sistematis akan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UAS ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan Om Santi 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 Om.